itu bukan Al-Quran. Terjemahan itu adalah upaya manusia untuk memahami Al-Quran. Upaya untuk memahami Al-Quran. Maka terjemahan bisa mengalami pergeseran makna, tergantung daripada rasa bahasa setempat. Ini host ya, host. Kalian itu selalu parah kalau lawan saya. Ini kesempatan Bang Juma nih. Jangan nyerocos, bukan saya yang nurunin tapi moderator. Waduh, karena Anda tidak tertib. Coba Ya, dengarkan. Kalau sama saya sulit. Ini Bang Juma nih kesempatan. waduh. Saya Dengarkan dulu, saya hostnya. Siap, silakan. Dengarkan dulu. Iya, Anda harus tertib kalau mau berdiskusi. Makanya bukan hostnya yang menurunin, tapi moderator tadi. Silakan. Oke, iya saya tahu. Iya, saya naikin lagi. Iya. Siap. Ini saatnya kalian mendengar Bang Juma. Saya juga Bang Juma tidak membantah ya. Tetapi terjemahan itu adalah usaha ya. Usaha dari orang-orang di Kemenak untuk bagaimana kita memang. Ngapain didengar si Juma goblok itu? Oke. Juma goblok itu. Jangan. Saturin dulu satu. Kudusnya ditahan, kudusnya. Yang pribadi. Sebentar, Bang Yosef sama Bang Juma. Boleh kita lari ke ayat Quran yang saya maksud? Saya lihat kapasitas Anda menjelaskan ayat Quran. Silakan. Oke, Abang Juma membuka surat Maryam ayat 17. Saya kasih atau saya tampilkan di sini ya? Boleh ya? Boleh. Tampilkan dan bacakan teks asli, jadi bisa diterjemahkan dengan baik nantinya. Iya. Ya, sebentar ya, saya tampilkan ya Bang Juma. Iya. Kita belajar sama-sama. Iya, silakan. Pengkem ya. Namanya ngajarin kucing meong nih. Terserah. Mari kita lihat karena setiap orang punya telinga untuk mendengar Bang Juma ya. Perhatikan literal dan ayat Quran karena saya bukan Islam yang bukan nggak bisa membaca dalam bahasa Arab. Saya terjemahkan ya. Kita baca dulu yang aslinya. Oke, saya baca, saya usaha. Coba kalau ngomong itu pelan-pelan. Kalau ngomong itu pelan-pelan. Biar bisa dipahami. Waduh. Ya, siap. Besarin host. Kalau ketawa berarti kalian tahu ya. Jangan ya. Fatakodat min dunihim hijaban. Maka Maryam mengasingkan diri dari mereka dengan takbir. Fa arsalna ilaiha ruhana. Ya. Lalu kami mengutus kepadanya ruh kami. Betul? Ruhana itu merujuk kepada ruh kami, bukan ruh Jibril itu. Kemudian Kemenak menambahkan Mengutus sudah itu. sebentar. Ruhana, frasa ruhan, ruh itu roh sesuatu yang memberi kehidupan. Nah, itu merujuk pada domir mustahil atau milik Allah. Artinya Allah menisbatkan kepada dirinya sebagai bentuk penghormatan atau tasrif. Jadi ruhana itu. Waduh, domir tasrif apa ini? Penyebutan ini. Ruhana itu idofah. Kan giliran saya. Jadi makanya salah itu. Astagfirullah. Ruhana itu bukan Jibril, tapi ruh Allah. Ruh kami. Benar Bang Juma? Iya, ruh kami betul. Oke. Terus masalahnya kemudian ruh itu menjelma sebagai manusia ya. Perhatikan sebagai manusia. Jadi kemudian ruh itu berkata dalam ayat 19-nya, aku datang untuk kata menjelma. Sebentar, baca dulu tinggal dikit. Aku datang untuk memberi engkau anak yang suci. Perhatikan ruh kami, ruh Allah yang memberitahu bahwa kami jadi yang diberi itu Isa. Jadi Isa itu anak Allah, ruh kami, bukan Jibril. Silakan Bang Juma. Mengutus itu kan ada mengutus tadi itu, waduh. Iya, ruhana, ruh kami. Giliran Bang Juma, diam, yang lain. Silakan. Oke. Jadi ketika kemudian dikatakan fattakhazat min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana. Jadi ketika berbicara mengenai ruh, dan ruh di sini merujuk kepada apa yang kemudian diperintahkan kepada Maria atau Maryam, maka Allah memerintahkan ruhnya. Siapa ruhnya di situ? Siapa ruhnya Allah di situ? Jibril. Malaikat Jibril. Malaikat Jibril.
Makanya dikatakan bahwasanya yang menyampaikan wahyu kepada Maryam itu malaikat Jibril. Jadi yang datang kepada Maryam adalah malaikat Jibril. Ruh kami merujuk kepada Allah. Bang Zuma, ruhana itu melekat pada Allah, bukan pada Jibril. Kalau kepada Jibril maka Bahlulnya minta ampun. Saya mengutus apologet kami ke Kalimantan untuk memberikan komunikasi kemudian edukasi tentang kristologi dasar. Kami mengutus salah, Bang apologet Zuma. kami. Apakah Salah, ya? apologet kata kami di situ saya yang pergi? Oke, sebentar ya. Atau Sebentar, bagian Bang. daripada kuasa saya? Cuma, Sebagai jangan- pemimpin saya mengutus apologet saya mengatakan kami mengutus apologet kami. Apakah berarti kami di sana adalah saya sendiri yang ke sana? Hah? Makanya kau jangan memahami Al-Quran hanya dengan satu sudut pandang terjemah saja. Sekarang kita lihat nih. Ini contoh nih di dalam kitab Kejadian. Akhi Billy, kitab Kejadian. Baiklah kita menciptakan manusia. Nase Adam Betselmenu kita Kami. Nah, Bang Juma, ruhana Kami di situ. Apakah menunjukkan bahwasanya Tuhan itu banyak? Bang Juma. Wasit, dia nggak bisa diatur nggak wasit. Itu baca sampai terakhir di situ. Pada lari semua kalian itu. Baca sampai terakhir. Waduh. Malaikat itu tidak disebut Ini ruh masih kudus. dipertahankan nggak orang kayak gini Pak Juma? Aduh. Udah, itu saya bilang, kalian Dipahami dulu. ya, perhatikan ya, Dipahami Bang dulu. Juma. Saudaraku. Saya kasih kamu, kalau saya menjelaskan mengenai Al-Quran terlalu berat. Saya minta Anda baca, bisa Anda baca Kejadian 6? Bisa Anda bacakan kepada saya Kejadian 6? Halo? Oke, sebentar. Al-Anbiya 91. Tunggu, jangan di situ dulu. Ketinggian. Saya minta Anda baca Kejadian 6 nomor 3 dulu. Masa ruhana kok keji gimana ini? Saya minta Anda baca Kejadian 6 nomor 3. Ruhana itu ruh kami. Bisa dia Pak Juma? Nggak bisa. Sedikit lagi. Bukan Saya jelaskan Jibril, samamu. wahyi. Saya jelaskan samamu. Kalau dikatakan ruh kami, di situ melibatkan kemudian malaikat Jibril, lantas Anda mengatakan Jibril itu adalah Tuhan itu sendiri. Coba kau baca Kejadian 6 nomor 7. Nomor 3. Iya, jangan samakan dengan itu. Ayat Quran ruhana. Tunggu. Kejadian 6 nomor 3 berbicara. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Apakah manusia itu adalah Tuhan karena dia adalah rohnya Tuhan? Jangan bantu. bukan. Itu sudah jelas-jelas dikatakan rohku loh. Dikatakan rohku di situ. Rohku bukan lagi roh kami tapi rohku. Bandingkan Quran. Udah nggak bisa. Dia turunkan. Dia Anda di bawah Anda nggak bisa. Kamu nggak bisa, saudara nggak bisa. Kamu nggak bisa memahami Al-Quran. Sedangkan bahasa Indonesia saja, kitab Kejadian 6:3 dalam Bible yang kau gunakan itu, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Siapa yang tinggal di dalam diri manusia? Kan Kristen itu, dalam agama Kristen, Tuhan mereka adalah roh. Siapa yang tinggal di dalam diri manusia berdasarkan Kejadian 6? Nomor 3 dalam perspektif Kristen? Ya Tuhan. Bukan roh Tuhan lagi. Tuhan. Iya kan mereka menyembah roh. Berarti ketika Tuhan yang adalah roh berdiam dalam diri manusia, maka manusia itu Tuhan atau bukan? Bukan lah. Bukan lah. Ya Tuhan. Enggak, perspektif mereka. Oh iya. Tuhan.
Yohanes 4 nomor 21. Itu. Dia katakan bahwa Tuhan itu adalah roh. Maka sembahlah dia dalam roh. Maka ketika dikatakan Kejadian 6 nomor 3, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam manusia. Apa ini maksudnya? Tuhan yang adalah roh berada dalam diri manusia. Manusia yang mana? Ya semua manusia. Berarti semua manusia adalah Tuhan. Iya. Lalu memaknai ruh hana. Roh kami itu adalah Tuhan itu sendiri. Oke, berarti rohku itu adalah Tuhan itu sendiri. Kalau begitu manusia semuanya adalah Tuhan. Padahal ruhana itu merujuk kepada oknum yang dilibatkan oleh pencipta langit dan bumi pada saat kemudian mengutus utusannya. Jadi Allah itu maha bijaksana. Ketika dia menyebut kata kami, itu proses dia sedang melibatkan makhluknya yang lain, utusannya, pesuruh-pesuruhnya. Maka dia mengatakan kami. Tapi ketika kemudian dia memproklamirkan untuk diibadahi, disembah, dia tidak pernah menggunakan kata kami. Dia selalu mengatakan kata aku. Tiada Tuhan selain kami, itu enggak ada di Al-Quran. Sembahlah kami, itu enggak ada di Al-Quran. Selamanya kata kami itu digunakan oleh Al-Quran ketika Allah melibatkan makhluknya. Tapi orang terjemah yang hanya mengetahui kata kami, dia memaknai kemudian bahasa Quran dengan bahasa Indonesia. Ya nggak bisa dong. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Indonesia? Bukan. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Maka untuk memahami isinya harus menggunakan rasa bahasa Arab, bukan rasa bahasa Indonesia. Makanya saya katakan terjemahan Al-Quran bukan Al-Quran. Terjemahan Al-Quran itu bukan Al-Quran. Terjemahan itu adalah upaya manusia untuk mengerti isi daripada firman Tuhan. Bagaimana manusia bisa mengerti kemudian firman Tuhan? Ya harus diartikan satu-satu. Siapa yang mengartikan? Orang yang paham bahasa Arab. Nah, apakah kemudian setelah diartikan satu-satu, maka firman Tuhan itu adalah yang datang dalam bahasa Indonesia? Bukan. Itu hanya upaya manusia untuk mendekati makna daripada firman Tuhannya. Nah, makanya orang Kristen kalau ditanya, wahai orang Kristen, ya paman, apakah firman Tuhan bisa direvisi manusia? Enggak bisa. Apakah firman Tuhan bisa dikoreksi oleh manusia? Tidak bisa. Lalu kenapa kitabmu selalu direvisi? Kembali kepada mereka, mau jilat ludah sendiri atau meludah ke atas jatuhnya ke mulut sendiri. Katamu firman Tuhan tidak bisa direvisi, faktanya kitabmu selalu direvisi. Berarti terjemahan itu bukan firman Tuhan. Sederhana bukan? Pernah nggak Al-Quran terjemahannya direvisi? Pernah. Pernah dikoreksi? Pernah. Kenapa bisa? Karena terjemahannya adalah perkataan-perkataan manusia yang kemudian digunakan untuk mendekati makna daripada firman Tuhan tersebut. Seperti itu. Jadi kalau orang Kristen mengatakan firman Tuhan tidak bisa direvisi, firman Tuhan tidak bisa dikoreksi, itu sama dengan mereka mengatakan bahwa Bible yang ada di Indonesia itu bukan firman Tuhan, karena selalu direvisi dan dikoreksi oleh manusia. Selamat. Satu lagi ya, aku tambahin. Ya, dalam Keluaran 30 itu, Bezalel itu dikatakan begini. Firman Tuhan kepada Musa, lihatlah, telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Aku telah kupenuhi dia dengan roh Allah. Apakah Bezalel itu Tuhan? Mampus. Ini juga ada juga di dalam ini di Yohanes 3 nomor 34. Dikatakan begini. Sebab siapapun yang diutus oleh Tuhan, dialah yang menyampaikan firman Tuhan, karena Tuhan mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Nah itu, jadi perspektif Islam, Yahudi dan Kristen ketika ada kalimat roh Allah atau roh kudus, itu bukanlah itu bagian dari Tuhan. Bukan, tapi itu adalah ciptaan, salah satu entitas ciptaan Tuhan gitu. Yang disandarkan kepada Tuhan.
Makanya iya, makanya mereka kalau ditanya angin Allah bukan? Bukan. Malaikat Allah bukan? Bukan. Bukan. Roh Allah katanya. Aduh. Begitu logika sederhana. Padahal jelas sekali bahwa roh Elohim, ruah Elohim itu bukanlah Tuhan. Tertera di dalam kitab Ayub 23 kalau nggak salah itu. Selama napasku berada dan ruah Elohim berada di rongga hidungku, itu artinya kalau ruah Elohim itu mereka artikan Tuhan, berarti Tuhan mereka ada dalam hidung mereka. Bahaya saudara-saudara. Ayub berapa itu Ahi? 27 nomor 3 atau apa ya? 23 nomor 7 kah? Ada yang ingat teman-teman? Ya 27 nomor 3. Nah, itu ruah Elohim itu keluar masuk di lubang hidung Nabi Ayub. Apakah kemudian Tuhan keluar masuk di lubang hidung? Parah. Padahal dalam Kejadian 1 itu ruah Elohim tulisannya sama dengan yang di Ayub itu. Ruah Elohim juga keluar masuk berada di lubang hidung. Wah, tapi kalau ditanya berarti Tuhanmu ada dalam lubang hidung gitu. Nggak mau terima lah. Katanya Tuhanmu ruah Elohim itu Tuhan. Makanya kau mengatakan Tuhan kami 3. Karena pada saat penciptaan ada berupa roh melayang-layang di atas permukaan air. Waduh, yang melayang itu angin, udara, bukan Tuhan. Terus yang Kejadian 126 itu gimana itu akhi? Mereka memaknai Tuhan itu di situ ada 3 dan menciptakan manusia serupa dengan